Oke, itu harus dijawab. Soalnya giliranku nih. Kalau aku ini tergantung situasi pertama. Kadang pernah aku curhat sama itu tadi orang yang ternyata nggak tepat gitu. Nggak tepatnya tuh bukan berarti orangnya ini memang nggak bisa diajak curhat, cuman bisa jadi pada waktu itu orang ini juga sedang situasinya nggak memungkinkan untuk mendengarkan curhatan kita gitu. Pernah aku curhat, itu tuh malah responnya tidak sesuai yang kuharapkan gitu. Jadi kayak aku pengen curhat tuh pengen didengerin aja, tapi malah dia tuh kayak istilahnya bisa dibilang membuli gitu ya. Alah kamu itu gitu. Jadi kayak membandingkan tuh loh, kayak alah kamu itu masalah itu nggak seberapa gitu. Nah kalau respon-respon yang aku dapat kayak gitu tuh malah apa ya, nambahin beban kalau aku pribadi gitu. Jadi kayak aduh kok malah gini ya, apa aku salah ya untuk curhat gitu, malah jadi semakin nggak ingin curhat gitu. Cuman ada juga momen ketika aku curhat di saat yang tepat dengan orang yang tepat juga, itu ya aku bisa merasakan apa ya, kayak lebih ringan itu ya. Aku nggak tahu secara biologis gimana, cuman secara fisik itu kayak lebih loss gitu, lebih enak gitu daripada tadi beban tuh di pikiran muncul terus. Tapi setelah aku tuangkin, aku cerita ke teman-temanku gitu, jadi kayak lebih ringan dan ada penguatan secara tidak langsung gitu, bahwa aku dengan didengarkan itu aku dapat kekuatan dari mereka gitu, bahwa oh ternyata ada orang yang mau mendengarkan aku, ada yang mau menemani aku gitu. Jadi kayak punya support tambahan gitu setelah aku curhat. Itu kalau aku sih. Gak tahu kalau sebenarnya ya kurang lebih sama sih, kayak ya ketika curhat itu kayak rasanya kayak ya bener sih, kayak lebih plong. Dan kayak ketika bukan curhat kan sebenarnya kan itu kayak sambatan atau umpatan yang ada dalam diri kita, terus kita tuangkan ke orang lain. Jadi mungkin kayak energi negatif yang kita punya itu dengan curhat itu kayak hilang gitu. Tapi memang kadang-kadang juga ketika curhat dengan orang yang nggak tepat, ya juga sering. Jadi ketika pengennya curhat, pengennya didengerin, ternyata malah dijudge. Kalau kowe iki kamu tuh kayak ono toke sambat, aku loh kayak gini. Jadi malah kayak dibanding-bandingin. Jadi seolah-olah masalahnya orang yang ingin aku curhat itu, dia tuh malah merasa kayak aku ki wis duwe masalah yang lebih besar gitu. Dan ya dengan cara kayak gitu kayak ya udah malah jadi kayak toksik aja. Waduh, kalau kayak gitu ya udah jadi kayak ya jadi nggak enak aja. Jadi kayak ya bener kayak tadi Mas tadi, jadi malah nambahi beban atau pikiran yang pengennya tadi hilang, malah nambah yang ada. Tapi ketika dengan orang yang tepat itu malah lebih plong, lebih enak. Dan oh iya ya udahlah. Dan itu ketika udah selesai itu malah justru aku malah bisa merefleksikan apa yang jadi masalah aku sih. Mungkin gitu sih. Kalau dari Mas? Iya sih, sama sih. Jadi curhat sama temen yang mungkin kadang-kadang nggak memahami kondisi. Kadang-kadang kan ada juga temen nih yang reaktif juga dari apa yang kita sampaikan. Jadi begitu kita curhat terus bawaannya dia mau ngasih solusi, padahal kadang-kadang solusinya itu jadi bikin kita lebih tambah mikir di kamar. Malah makin baper di kamar itu ada. Tapi itu udah lama banget. Nah belakangan yang tak rasain sih kalau curhat itu ya plong aja sih ya, karena banyak teman-teman yang makin kesini mungkin karena makin dewasa, banyak teman-teman makin dewasa, jadi mungkin dia tahu beberapa teman itu tahu cara gitu ya? Tahu cara bagaimana merespon, tahu cara ini, jadi ya lebih nyaman aja belakangan. Nah, kalau untuk lebih yang benar-benar dalam permasalahan apapun, mau permasalahan rumah tangga ya tetap sama istri gitu, gontok-gontokannya ya sama istri gitu kan, sama pasangan, terus nangis-nangisnya ya nangis-nangis bareng gitu. Itu sih sejauh ini. Jadi memang curhat itu kadang-kadang bikin akhirnya gitu. Nafas lega. Iya. Oke, tapi kadang di luaran nganggap kalau cowok curhat itu cemen lu, lemah lu, nggak kuat, nggak cowok lu. Nah, kira-kira kenapa tuh? Tapi sebenarnya kalian butuh curhat nggak sih? Ya butuh lah. Menurutku butuh. Dan curhat itu bukan suatu hal yang harus. Kenapa kalau curhat itu identik dengan seorang cewek? Kan
semua orang kan ya entah laki-laki entah perempuan kan juga nggak masalah ketika kita curhat gitu. Perempuan punya masalah dia curhat ya selesai. Pun juga dengan laki-laki ketika kita curhat malah justru itu membuat kita itu malah jadi lebih ya enak aja gitu. Jadi kan masalah itu nggak cuma datang pada cewek nih, tapi juga datang pada seorang laki-laki. Dan ketika kita punya masalah yaitu adalah tentang bagaimana caranya kita menyelesaikan itu, salah satunya dengan cara curhat tadi supaya lebih ringan bebannya sih. Mungkin gitu sih kalau aku. Ya, kalau aku sih curhat itu ya menurutku ya penting ya. Apalagi apa namanya? Karena ya aku sekarang dulu sih berpikir untuk nggak curhat gitu kan. Ya curhat ya seperlunya aja gitu. Karena males kena dianggap cemen, dianggap lemah, dianggap rapuh, itu malas aja. Karena ya aku juga nggak pengen dilihat rapuh gitu kan, tapi ya faktanya aku sebagai manusia kan nggak terhindar dari permasalahan, tidak terhindar dari apa namanya beban gitu. Apalagi sebagai anak gitu, kadang-kadang kan ekspektasi orang tua harus disamakan dengan ekspektasi kita. Waktu itu di zaman itu agak berat. Makanya aku lebih banyak memilih curhatnya juga sama teman-teman perempuan gitu, daripada teman-teman laki-laki. Kalau teman-teman laki-laki pasti wah jadi dipikir gitu. Kasihin rokok, dikasihin minuman gitu. Terus aku pikir sih sekarang manusiawi ya, curhat itu sebenarnya manusiawi. Laki-laki ataupun mau perempuan ya sama aja, pasti ada beban yang harus kita curhatkan. Aku mikirnya kayak gitu. Makanya sama istri pun kayak gitu. Kadang-kadang pasangan dulu pernah pasangan tuh bilang terus, wah kamu nih laki cengeng gitu kan, terus nangis. Tapi sekarang setelah aku sampaikan lah, kenapa kalau aku nangis? Aku ya sampaikan aja, kan aku juga manusia. Apa gunanya air mata diciptakan gitu kan? Iya. Nangis. Oi. Buat apa ya? Emang buat apa sih? Nggak tahu. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini aku sendiri memang lebih nyamannya curhat sama teman-teman sama teman-teman perempuan gitu. Nah, karena sudah menikah dan ada pasangan, jadi aku lebih banyak cerita sama istri, curhat sama istri. Jadi istri curhat ke aku curhat ke istri. Jadi dari sana terus ya pengelolaannya sih ada. Dan sampai sekarang aku masih berpikir 2 kali untuk curhat sama laki-laki. Yang bener-bener aku bisa percaya barulah aku curhat. Kalau aku ya kenapa laki-laki harus curhat, dan emangnya nggak boleh gitu ya laki-laki curhat? Menurutku dengan kamu curhat itu, maksudnya laki-laki curhat itu nggak berarti mengubah segalanya gitu. Maksudnya apa ya setelah kamu curhat terus jenis kelaminmu berubah gitu jadi cewek atau jenggotmu jadi luntur gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi maksudku curhat itu hal yang manusiawi gitu, nggak harus laki-laki atau nggak harus perempuan atau laki-laki. Oke, kalau misalnya kalau kamu pengen ganti masalah istilah itu mungkin wah curhat apa sih, ya ganti aja kayak ngobrol tapi lebih serius gitu, ngobrolin tentang apa yang kamu rasain gitu. Itu sih wajar-wajar aja sih. Dan dengan kamu ngobrolin atau ini ya aku ngomongin aku sih, dengan aku mulai terbuka ngobrolin apa yang aku rasain, aku yang alami itu kayak lebih ya jelas kerasa gitu dengan cerita sama teman-teman. Dan lucunya aku di awal-awal tadi udah bilang susah curhat ya karena didikan dan macam-macam itu. Cuman semakin kesini semakin gampang curhat. Aku tuh punya keseruan sendiri dengan curhat gitu. Bahkan kadang ketika aku curhat menceritakan tentang persoalanku, kadang aku bawakan sambil ketawa-ketawa gitu, sambil aku jadikan komedi gitu, walaupun tragedi tapi komedi gitu kan, stand up komedi dong. Iya, saya terinspirasi dari para stand up komedian tuh, mereka bisa mengemas kegelisahan apa yang dirasakan dengan enak gitu, jadi hal yang bahkan interaktif dan entertainment gitu kan. Kita jadi orang tuh aku lagi susah nih, aku butuh yang guyonan ya, curhat juga bisa guyonan gitu. Ya kata Gus Dur kan, sekali kita ketawain diri kita sendiri ya. Betul, Gus Durian, halo. Gus Durian. Betul, setuju aku. Nggak ada salahnya. Itu baru tadi ngeliat di jalan ada truk yang bilang apa kabar Gus Dur gitu kan.
sekali kita lelucon. Lucu tuh. Apa Truk itu ada tulisan-tulisan, jangan-jangan itu cara sopir-sopir truk itu untuk curhat ya. Nah, kali ya. Iya, suka ada tulisan. Itu curhat sopir truk atau curhat yang buat desainnya, yang ngecatnya. Bisa jadi. Itu sih itu kalau udah kan ya. Memang sulit sih cari temen cowok yang bisa dicurhatin. Betul. Kenapa ya? Ya, tidak tahu. Tidak tahu, mungkin ya itu tadi sih karena cemen lu curhat, rapuh. Kita nggak pengen kelihatan rapuh, intinya kayak gitu deh kayaknya. Karena masih banyak teman-teman cowok yang memandang curhat kayak gitu ya, curhat yang Ya, kadang-kadang gengsi juga sih Gengsi. mau curhat. Teman-teman ini pada bersemangat, pada nggak punya masalah, masa iya aku ceritain masalahku, kadang-kadang gengsi kayak gitu ya. Atau mungkin ya, aku jangan-jangan itu sih, cowok itu sebenarnya sering curhat tapi dia nggak ke cowok, dan kita sebagai orang cowok itu nggak saling mengetahui cowok itu curhat. Karena cowok aja itu iya kali ya. pengalamanmu kan. curhatnya ke cewek kayak tadi mas, kayak mas. Iya, mas aku bilang terus juga, memang kalau lebih nyaman kalau curhat beliau dengan- itu curhatnya dengan cewek. Siapa tahu mas Diko juga gitu. Memang, Pun aku juga tadi gitu. bilang. Sama-sama. Siapa tahu kan, dan kalian kan ngira kan kalau Anton dan Mas Hadi mesti itu nggak pernah curhat, padahal kita tuh sering curhat tapi karena ke cewek jadi ya nggak pernah jadi tahu aja. Jadi Dan ya mungkin sama teman-teman aja. kita yang di luar tuh mungkin juga gitu kali ya. ya bisa jadi. Bisa jadi sih Tapi ya. Bisa Iya, jadi. ya. ya. Iya. Tapi takutnya kalau memang teman-teman kita yang nggak sama sekali nggak mau curhat ya. Nanti jangan-jangan di kamar kayak Mas Aryo tadi, di kamar susah gitu, pas sendiri susah gitu kan, malah nggak enak juga ya. Iya sih. Tapi aku setuju sih dengan banyak cowok yang lebih suka curhat sama cewek gitu, karena Ada juga yang modus, Ya, kamu bilang kayak itu gitu kan? modusnya. itu karena Iya. Di sisi lain memang kadang-kadang cowok curhat itu modus sih. Iya. Gitu. Tapi ada juga yang mungkin curhat, benar-benar curhat ya. Sejauh ini kalau aku sih sama teman perempuan sih memang lebih banyak curhat karena responnya yang sesuai harapan. Gitu. Kadang-kadang mereka nggak berkomentar sama sekali, tapi mereka benar-benar berat ya gitu. Gimana kayak gitu. Iya. Cuman butuh kayak gitu aja kok gitu. Gitu. Tapi ada juga ya kadang-kadang modus, karena aku juga dulu kadang-kadang kayak gitu. Iya, pernah. Ya gimana ya, curhat salah satu dari komunikasi sih curhat. Kalau aku Salah sih, satu cara kalau saling sama memahami kali ya. cowok itu ya itu tadi ya, karena kalau curhat sama cowok itu solusinya cuman rokok. Terus nggak usah dipikir main Iya. kartu atau apa gitu. Jadi solusinya nggak ini banget gitu, Iya. nggak solutif. Dan itu bukan solusi kali ya. Iya, nggak solusi Itu juga. cuma pelarian gitu. Pelarian. Iya sih. Iya, bisa jadi sih kayak gitu. Apa yang pengen kalian sampaikan ke cowok-cowok di luar sana yang merasa berat untuk curhat? Berat nih pertanyaannya. Bukan pertanyaannya. Jawabannya. Pertanyaannya enak aja. Iya, ya. yang jawab. Kita jawab nih yang susah nih. Yuk. So, Sok atuh. Oke, buat cowok-cowok ya, teman-temanku yang cowok ya, curhat emang nggak gampang ya. Curhat tuh berat juga. Buat pengalamanku yang awalnya tertutup, untuk memulai terbuka itu nggak gampang. Dan membuka diri, menceritakan apa yang kita alami secara emosional itu juga nggak gampang, itu berat. Tapi menurutku lebih berat ketika itu hanya disimpan sendiri gitu. Ya nggak ada salahnya untuk berbagi cerita dan ke siapapun. Yang penting kamu percaya, kamu nyaman gitu. Ya bisa tadi ke teman perempuan, pasangan, atau laki-laki yang lain gitu. Dan menurutku semakin banyak teman-teman cowok khususnya yang mau terbuka, mau curhat, mau ngobrol secara lebih emosional gitu, semakin membantu teman-teman cowok untuk meringankan beban-beban mereka gitu. Karena dari dulu kita dituntut untuk kamu bisa menyelesaikan sendiri gitu. Kamu tuh cowok, kamu masa gitu aja nggak bisa dihadepin gitu. Padahal nggak harus semuanya dihadepin sendiri gitu. Ada kalanya kita harus meminta pertolongan, setidaknya dengan bercerita. pesan yang ingin saya sampaikan buat saya sendiri sebagai seorang laki-laki untuk teman-teman di sini sih, mungkin ketika ya tadi punya masalah itu sebenarnya nggak masalah, dan ketika kita punya masalah itu kan tugas kita untuk menyelesaikannya. Nah mungkin curhat ini sebagai salah satu medium yang bisa kita gunakan
supaya lebih meringankan masalah yang kita punya. Namun ya tadi, kita harus menggunakan media yang tepat. Ketika itu emang aib, ketika kita dengan mengunggahnya di media sosial, itu kita perlu memikirkan ya, apakah itu akan membuat kita lebih baik atau enggak. Pun ketika kita curhat dengan orang yang tepat atau enggak, itu pun juga perlu dipikirkan. Mungkin itu sih. Kalau aku sih, laki-laki itu manusia. Jadi nggak ada manusia yang lahir dengan sempurna. Ya, dan tidak ada manusia yang kuat sepenuhnya. Bahwa kita juga laki-laki ya punya kelemahan. Dan aku pikir tidak apa-apa kita tidak apa-apa kita sedang dalam keadaan tidak baik gitu. It's okay. Itu kadang-kadang menurutku sih wajar kita berada pada posisi, suatu waktu kita akan berada pada posisi yang rendah dan wajar. Sebagai manusia itu wajar. Tapi memang walaupun kemudian ada beberapa yang mengatakan nggak wajar, tapi itu sebagai laki-laki. Nah sekarang kamu memilih, kamu laki-laki atau kamu manusia gitu kan? Itu sih makanya aku pikir ya kita manusia ya kita wajar lah untuk apa, laki-laki itu manusia ya wajar lah sebenarnya untuk curhat. Nah hanya saja mungkin sekarang untuk tempat curhat ya penting untuk memilih karena penting ketika kita curhat sama orang yang memang benar-benar memahami kita. Terus kalau syukur kalau kemudian kita dengan profesional, kalau di zaman sekarang kan udah ada psikolog atau ada akun-akun yang bisa menerima curhat, benar-benar curhat melalui media sosial ya, yang bisa memahami kita lebih dalam, memberikan solusi kalau memang kita mencari solusi. Jadi curhatlah pada orang yang tepat seperti itu. Saranku orang profesional karena pasti ada kode etik. Karena kalau curhat seperti tadi kita dengan teman itu kan beresiko ya, beresiko kalau teman cowok beresiko stigma, judgement, tapi dengan teman cewek modus bisa jadi kita nggak bisa membedakan perasaan kita yang sedang rapuh dengan perasaan kita yang suka dengan dengan orang tersebut. Jadi sampai kemudian karena curhat jadi suka gitu kan, itu yang kita antisipasi sebenarnya. Curhat itu ya manusiawi, luka dalam diri sendiri tidak masalah, makanya profesional. Jadi lebih baik curhat sama yang profesional, dan curhat itu adalah manusiawi. Oke. Ya. Udah. Oke guys, makasih ya buat curcolnya. Senang mendengarkan kalian curcol akhirnya di sini. Dan buat cowok-cowok yang lain, silahkan curhat ya, dan selamat curhat.